Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamratul Aswad dengan NIM 2023-0110-6012 akan mempresentasikan hasil penyusunan buku bab 7 dengan judul Analisis, Validasi, dan Interpretasi Model. Dalam bab ini terdapat 7 subtopik yang akan kita bahas. Yuk disimak satu persatu. Analisis, validasi, dan interpretasi model. Yang pertama, analisis kesesuaian model dengan data. Analisis kesesuaian model atau goodness of fit merupakan proses evaluatif yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu model mampu mempresentasikan data empiris secara akurat. Proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai observasi atau observed values dengan nilai hasil prediksi model atau predicted values sehingga dapat diketahui tingkat kesenjangan atau error yang dihasilkan. Semakin kecil nilai kesalahan yang diperoleh, semakin baik kemampuan model dalam menggambarkan pola dan struktur data yang dianalisis. Beberapa ukuran umum yang sering digunakan dalam analisis kesesuaian model atau goodness of fit dapat dijelaskan melalui beberapa indikator statistik berikut. Yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang kedua, analisis residual atau residual analysis. Dan yang terakhir, statistik kesesuaian lainnya atau EIC dan BIC. Untuk mengukur kesesuaian ini secara kuantitatif, beberapa metrik utama digunakan. Yang pertama, chi-square text digunakan untuk menguji perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan dari model. Yang kedua, the Nest Cycle Efficiency atau NSE sering digunakan dalam pemodelan hidrologi dan lingkungan untuk menilai kekuatan prediktif model dibandingkan dengan rata-rata data. Dan yang terakhir, salah satu rumus yang sering digunakan dalam regresi linier untuk mengukur ketepatan model adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. B. Validasi dan verifikasi model. Metode verifikasi model merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa model matematika telah dibangun dan diimplementasikan dengan benar dari sisi teknis dan komputasional. Dalam tahap verifikasi, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap struktur persamaan, konsistensi logika model, serta ketepatan penerapan metode numerik yang digunakan. Proses ini dapat mencangkup pengecekan kode program, pengujian kesalahan komputasi, serta evaluasi apakah algoritma telah bekerja sesuai dengan prosedur teoritisnya. Jenis dan pendekatan verifikasi model ada 3. Yang pertama, verifikasi konseptual, yang kedua, verifikasi matematis, dan yang terakhir, verifikasi komputasional. Ketiga pendekatan verifikasi tersebut saling melengkapi dalam menjamin integritas model sebelum dilakukan proses validasi terhadap data empiris. Metode validasi model merupakan tahapan penting dalam proses pemodelan matematika yang bertujuan untuk menilai sejauh mana model yang telah diverifikasi mampu merepresentasikan fenomena nyata secara akurat dan dapat dipercaya. Berbeda dengan verifikasi yang berorientasi pada konsistensi internal, validasi berfokus pada kesesuaian eksternal model terhadap data empiris maupun kondisi nyata sistem. Pendekatan validasi model ada 3. Yang pertama, validasi berbasis data empiris, yang kedua validasi statistik, dan yang terakhir validasi skenario. Melalui proses validasi yang sistematis, model matematika tidak hanya dinyatakan benar secara struktural, tetapi juga terbukti memiliki kemampuan representatif dan prediktif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. C. Sensitivitas parameter model merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan output model terjadi sebagai respon terhadap variasi atau ketidakpastian pada parameter input.
Secara konseptual, analisis sensitivitas tidak hanya berfokus pada besarnya perubahan output akibat variasi input, tetapi juga pada struktur ketidakpastian yang terkandung dalam model. Apabila perubahan kecil pada suatu parameter menghasilkan perubahan yang besar pada output, maka model dikatakan sangat sensitif terhadap parameter tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa akurasi estimasi parameter tersebut menjadi sangat krusial, karena kesalahan kecil dapat berdampak signifikan pada hasil prediksi atau simulasi. Analisis sensitivitas memiliki peran penting dalam memahami propagasi ketidakpastian, yaitu proses bagaimana ketidakpastian pada input menyebar dan terakumulasi hingga memengaruhi output. Pada model-model yang digunakan untuk peramalan, pengambilan keputusan, maupun simulasi kebijakan, pemahaman terhadap propagasi ketidakpastian sangat krusial. Jenis analisis sensitivitas ada dua, sensitivitas lokal dan sensitivitas global. Yang pertama, sensitivitas lokal, yaitu pendekatan yang menganalisis perubahan output akibat perubahan kecil pada parameter tertentu di sekitar nilai nominal atau titik acuan tertentu. Yang kedua, sensitivitas global, yaitu pendekatan yang menganalisis pengaruh parameter terhadap output model dalam seluruh rentang nilai yang mungkin pada ruang input. Metode analisis sensitivitas ada tiga. Yang pertama, one at a time atau OAT. Yang kedua, variant based sensitivity analysis. Yang ketiga, metode Morris. D. Interpretasi hasil model merupakan tahapan analitis yang berfungsi untuk menerjemahkan keluaran numerik, simbolik maupun grafis dari suatu model matematika atau statistik ke dalam konteks fenomena nyata yang menjadi objek kajian. Pada tahap ini, hasil berupa nilai variabel, parameter, fungsi solusi, grafik, maupun ukuran statistik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai representasi abstrak di dalam ruang matematis, melainkan dimaknai kembali sesuai dengan karakteristik dan dinamika sistem real yang dimodelkan. Proses interpretasi mencangkup evaluasi terhadap tingkat realisme dan konsistensi hasil model dengan data empiris, termasuk penilaian terhadap asumsi-asumsi yang mendasarinya. Secara konseptual, interpretasi hasil model bukan sekedar aktivitas membaca output, melainkan proses kognitif dan reflektif untuk memahami makna fisis, sosial, dan teknis dari solusi matematis tersebut. Ada tiga tahapan interpretasi. Yang pertama, ekstraksi tren, yaitu tahapan awal dalam interpretasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum yang muncul dari hasil model. Yang kedua, analisis ambang batas, yaitu mengidentifikasi nilai krisis parameter tertentu yang menyebabkan perubahan signifikan atau drastis dalam perilaku sistem. Dan yang terakhir, sintesis solusi, yaitu tahap integratif yang menghubungkan hasil matematis dengan variabel nyata yang dapat diintervensi dalam praktik. Dengan pendekatan yang sistematis dan reflektif, interpretasi tidak hanya menjelaskan makna hasil model, tetapi juga memastikan bahwa pemodelan memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan keputusan dan pengelolaan fenomena dunia nyata. Perbandingan model ideal dan model realistis. Model ideal merupakan representasi matematis yang dibangun melalui proses penyederhanaan radikal terhadap realitas. Dalam model ini, beberapa aspek dunia nyata secara sengaja diabaikan atau dihilangkan karena dianggap tidak terlalu relevan untuk menjelaskan mekanisme inti suatu fenomena. Sedangkan model realistis merupakan model yang berusaha memasukkan elemen-elemen yang lebih dekat dengan kompleksitas dunia nyata ke dalam formulasi matematisnya. Model ini dirancang untuk menangkap heterogenitas sistem, interaksi variabel yang kompleks, dinamika non-linear, serta ketidakpastian parameter yang sering muncul dalam fenomena empiris. Tujuan penggunaan kedua model ini adalah model ideal berperan dalam menyederhanakan fenomena yang kompleks sehingga prinsip-prinsip dasarnya dapat dipahami secara lebih struktur. Melalui penyederhanaan tersebut, model ini memungkinkan eksplorasi konseptual dan pengembangan pemikiran teoritis secara lebih mendalam.
sedangkan model realistis dirancang untuk menghasilkan prediksi yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Model ini mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan estimasi dan atau proyeksi yang relevan terhadap kondisi aktual. Tingkat presisi dan akurasi. Model ideal berorientasi pada presisi teoritis, sedangkan model realistis berorientasi pada akurasi empiris. Nyata. F. Etika dan tanggung jawab dalam pemodelan. Etika dalam pemodelan matematika merupakan kajian mengenai nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip profesional yang mengatur bagaimana suatu model dibangun, divalidasi, diinterpretasikan, serta diterapkan dalam konteks dunia nyata. Etika dalam pemodelan mencangkup tanggung jawab pemodel untuk memastikan bahwa model yang dibuat tidak hanya akurat secara matematis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral. Abbasi et al. 2018 menyatakan bahwa pemodel memiliki konvenan dengan realitas dan konvenan dengan nilai-nilai, yang berarti bahwa setiap model harus dibangun berdasarkan asumsi yang tepat dalam merepresentasikan realitas sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai yang relevan bagi pengguna dan pemangku kepentingan. Klasifikasi tanggung jawab pemodel. Secara umum, tanggung jawab pemodel dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama berikut. Yang pertama, integritas data dan algoritma. Yang kedua, transparansi asumsi. Yang ketiga, akuntabilitas prediksi. Dan yang terakhir, komunikasi risiko dan ketidakpastian. Keempat aspek ini menunjukkan bahwa pemodel matematika bukan hanya aktivitas teknis, melainkan juga praktik sosial membawa konsekuensi moral dan profesional. G. Generalisasi dan pengembangan model. Generalisasi merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan kemampuan suatu model untuk tetap relevan dan akurat ketika diterapkan pada kondisi, konteks, atau data yang berbeda dari yang digunakan dalam proses pembentukannya. Dalam ranah pembelajaran mesin atau machine learning, konsep generalisasi memiliki makna operasional yang lebih teknis. Generalisasi diartikan sebagai kemampuan model untuk menunjukkan performa yang konsisten pada data yang tidak termasuk dalam data pelatihan atau unseen data. Pengembangan model merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membangun, menyempurnakan, serta memperluas struktur konseptual maupun matematis suatu model agar memiliki tingkat akurasi, reliabilitas, dan cangkupan penerapan yang tinggi. Secara substantif, pengembangan model dapat mencangkup beberapa bentuk perluasan. Pertama, perluasan model teoritis dilakukan dengan memasukkan variabel, parameter, atau mekanisme baru yang sebelumnya belum dipertimbangkan, sehingga model mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif. Hubungan antara generalisasi dan pengembangan model. Generalisasi dan pengembangan model tidak dapat dipisahkan secara konseptual maupun metodologis, karena keduanya membentuk satu kesatuan dalam siklus penyempurnaan model ilmiah. Generalisasi model menjadi salah satu sasaran utama dalam pengembangan karena model yang baik tidak hanya menunjukkan tingkat kecocokan yang tinggi pada data pelatihan, tetapi juga mempertahankan kinerja yang konsisten ketika diterapkan pada data baru, kondisi berbeda, atau skenario yang lebih kompleks. Pengembangan model yang efektif bukan sekadar upaya memperkaya struktur model, tetapi juga proses menjadi keseimbangan antara ketepakatan representasi, kesederhanaan struktural, dan kemampuan generalisasi. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Terima kasih telah menyimak pembahasan-pembahasan yang diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.